Hai teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita, Mufid Suryani. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan kasih saran lewat komen teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat ember lele atau ember ikan. Nah, biasanya sering disebut juga budik damber. Nah, itu lagi hot nih, lagi in banget teman-teman di 2020 ini. Apalagi semenjak adanya corona nih teman-teman masuk Indonesia. Nah, itu kan banyak tuh yang di WFH. Akhirnya kerja di rumah, sibuk online lewat internet ya, jadi kerjanya. Nah, akhirnya banyak yang mencoba membuat budidaya ikan tapi tidak membutuhkan lahan luas teman-teman. Salah satunya dengan menggunakan ember. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat embernya tersebut. Tapi sekali lagi jangan lupa ya teman-teman, jangan di skip sampai video ini selesai. Oke teman-teman, nah sekarang sebelum kita mulai proses pembuatannya, saya akan jelasin dulu nih apa aja yang dibutuhkan dalam pembuatan budik damber ini. Oke, yang pertama itu yang harus kita pinjem, kalau emang nggak punya ya pinjem. Itu adalah bor, teman-teman. Bor ini untuk mempermudah kita dalam melubangi. Jadi kalau teman-teman mau beli juga pun ada nih di marketplace, Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak ya, mereknya modern. Ini harganya sekitar 270 ribuan. Nah, terus yang selanjutnya adalah solder. Nah, solder ini penting juga untuk melubangi ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa buat lubang untuk biasanya buat lubangan air ya, air dimana kalau misalnya penuh itu bisa keluar dari situ. Dan selanjutnya itu ini murah teman-teman, beli di toko material atau toko elektronik juga ada. Ini sekitar harganya 40 ribuan. Nah, selanjutnya pulpen atau spidol teman-teman. Ini untuk kita bisa menandakan lubang yang mau kita lubangi ya. Terus gunting. Ini gunting ini berguna untuk misalnya memotong kawat atau tali tis yang kita nanti buat ngikatnya ya. Terus tali tisnya ini murah teman-teman, harganya 15.000. Oh ya, ini guntingnya juga banyak ya di toko-toko peralatan sekolah juga ada. Terus meteran. Setelah itu karter. Ini karter ini penting juga teman-teman ya. Nah, ini juga bisa pengganti tadi kalau misalnya mau lebih bagus untuk menggunting kawat, ini pakai gunting kawat ya teman-teman. Ini harganya sekitar 60.000. Nah ini alat ini nih yang paling dibutuhkan dalam melubangi. Jadi kita nggak perlu capek-capek pakai karter gitu melubangi. Ini cukup ditempel di bor, kita bisa tinggal tembak ya. Nah, ini ada banyak macam-macam lubangnya teman-teman. Nah, ini lubangnya nih, tuh ya. Nah, tinggal dipasang nanti di alat bornya. Kita tinggal pilih mau pakai lubang yang semana nih ya untuk kita lubangi embernya. Nah, ini juga saya beli di Tokopedia teman-teman. Harganya sekitar 36.000 satu set ini. Murah kan teman-teman? Sombong amat. Nah, selanjutnya itu bahan-bahan dari si budik damber itu. Yang pertama, net pot. Ya, ini buat nanti di lubangnya, net potnya. Terus ada medianya yaitu rock wool teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat juga atau beli di Tokopedia ya, karena di tempat-tempat biasa nggak ada teman-teman. Terus kawat yang sudah saya potong ya, kawat ini nanti buat kalau kita memberi umpan, jadi lewat sini supaya ikannya nggak loncat dikasih kawat. Nah, yang terakhir itu adalah embernya. Embernya kelihatan nggak? Ya kelihatan lah, saya ajarin pakai tutupan. Gitu. Oke, semua ini sudah. Nah, tinggal kita buat.
A few moments later. Ya, oke teman-teman, sekarang kita praktek pembuatannya. Nah, yang pertama kita ambil spidol dan meteran dulu nih. Kita tandain dulu teman-teman untuk si embernya. Nah, yang pertama kita lihat nih berapa jarak yang tengah-tengah ini. Misalnya, oh 9, berarti kita ambil 4,5-nya. Kita kasih titik di sini. Nah, jadi ini nanti dia tengah-tengah nih teman-teman. Oke, setelah itu kita tandain. Terus di sininya kita kasih jarak teman-teman. Kasih jarak berapa dan seterusnya sampai ini sudah kita lihat ya. Kita teman-teman. Nah, jarakin lagi, jarakin lagi, jarakin lagi. Ya, sampai semuanya. Nah, selanjutnya kita pasang alat ini teman-teman. Alat si pembolongnya teman-teman ya. Alat pembolongnya nih. Kita ambil yang buat ukuran netpotnya. Ukuran sekitar diameter 5 cm teman-teman. Gitu. Ya. A few inches later. Nah, setelah itu yang tadi ditandain kita mulai pembolongan ya. Ini udah di tengah-tengah nih teman-teman. Oke, sudah bolong terakhir. Nah, selanjutnya kita ganti ini matanya ya, teman-teman. Kita ganti ke yang kecil untuk ngelobangin yang lebih kecil lagi. Oke. 2 hours later. Nah, ini sekarang kita ganti yang lebih kecil ya, teman-teman. Nah, ini buat lubang udara tambahan, teman-teman. Jadi, misalnya kita kasih di sini 2 ya. Ya. Ini sudah. Oke, kita ambil. Ini ambil agak susah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bikin lagi nih. Misalnya di jarak sini lagi buat tambahan udara lagi ya teman-teman. Nah, ini ada 2. Ada 2. Kita tambahan lagi supaya biar tambahan udara lagi ya teman-teman. Nah, satu lagi terakhir. Oke, sudah selesai dalam melubangi teman-teman. Nah, ini hasilnya ya. Nah, gunanya cutter itu teman-teman, ini untuk merapikan. Jadi sambil merapikan ya. Nih, jadi ada lubangnya nih. Ini lubang untuk si netpotnya ya. Coba. Nah, setelah itu kita mulai bersihkan ininya ya. Kita ambil ini supaya tidak rapi ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat nih. Ini kan banyak nih yang bekas lubang, bekas boran lubang ya, teman-teman. Ini kita buang ini gitu ya. Nah, kita rapikan satu-satu sampai semuanya bersih. Nah, terus si kawat itu fungsinya untuk apa gitu? Untuk nanti di tengah ini kita buang nih. Intinya kita buang, kita ganti kawat ya teman-teman. Tapi sebelum sampai ini kita ganti kawat, kita buang dulu ini, bersihkan dulu ya. Kita bersihkan satu-satu semuanya. Jangan hanya luar depannya aja ya, tapi di belakangnya juga. Ini belakangnya juga lumayan soalnya teman-teman. Nah, ini ya, nanti kita bersihkan satu-satu sampai ininya selesai teman. Nah, sekarang kita lubangin tengahnya dengan cara kita pelan-pelan, kita cutter ini pelan-pelan ya teman-teman. Ini kita cutterin satu pelan-pelan ya. Kita cutter ini pelan-pelan sampai di
Nah ini ya teman-teman, ini bisa berfungsi buat kalau teman-teman yang ngerokok nih, bisa jadi tempat wadah asbak teman-teman ya. Sekarang kita solder. Soldernya fungsinya untuk apa? Untuk mengikat si kawat nih ya. Ini soldernya cukup panas. Ini tinggal kita kasih jarak di mana? Di sini misalnya kita tubles aja. Cus. Nah, kasih lagi. Nah, ini udah. Kasih lagi jarak di sini. Ya. Nah, lagi dua-dua ya teman-teman, karena dia kan ngikat ini lubang ini buat lubang tali tis teman-teman. Oke. Nah, kita lagi kasih. Ya. Kasih lagi. Oke. Kasih di sini. Jangan dipegang ya teman-teman, panas banget soalnya. Oke. Pastikan sampai dia benar-benar ada lubangnya ya. Oke. Oke. Ya. Sudah. Mungkin sini tambah lagi satu lagi. Ini terserah teman-teman ya. Nah, setelah sudah, ini jangan lupa dimatikan teman-teman, karena kalau nggak dimatiin panasnya luar biasa. Ini kita simpan lagi. Nah setelah ini kita kawatnya. Nah kawatnya ini nanti buat di sini teman-teman ya. Tapi bukan di sini ya pasangnya di depan, tapi di bawahnya. Kita pasang di bawahnya teman-teman. Nah di sini. Jadi nanti hasilnya gini gitu. Tapi ini sebelumnya kita ukur dulu nih teman-teman ya. Sudah diukur, pastikan, baru kita masukkan ke si tali tis ya. Tali tisnya nih, tali tis ini teman-teman ya. Tali tisnya kita butuh berapa nih? Nah setelah itu kita masukkan gitu ya teman-teman. Ini tali tisnya kita masukkan dulu di sini nih ya, yang tadi kita lubangi ya. Kita masukkan ini satu-satu. Nah teman-teman, ini udah selesai semua diikat. Sekarang kita potongin teman-teman. Nah ini kita potong ya, jangan sampai ada yang menyisakan ya. Jadi dipotong, jangan terlalu panjang ininya. Nah setelah dipotong ininya, sekarang tali itu sudah dipotong, kita potong kawatnya teman-teman. Nah ini kita tinggal tekuk saja. Enak pakai gunting kawat ini, enak sekali teman-teman. Jadi tuh, sangat mudah mengguntingnya ya. One eternity later. Oke, nah setelah jadi ya, kita taruh potnya teman-teman. Ini ya, bisa kita taruh satu-satu. Oke, nah, satu-satu seperti ini ya. Oke, sudah jadi teman-teman ya. Nanti tinggal kita kasih rock woolnya. Nah ini dia akan mengambang seperti ini teman-teman. Ini nanti kena airnya gitu ya. Jadi tinggal teman-teman pasang rock woolnya ya. Rock woolnya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Nanti terlalu banyak itu udah kurang bagus juga teman-teman. Jadi sedang aja, yang penting rock woolnya ini kena air. Oke teman-teman, tadi ada yang kelupaan. Jadi kita untuk supaya nanti kalau misalnya ini ditaruh di luar, berarti kan ada kena hujan nih, airnya masuk. Nah ini kita buat nih lubang di sini untuk dia pembuangan air hujannya, supaya dia tidak meluber ke atas gitu ya teman-teman. Di sininya kita lubangi teman-teman ya, sesuai dengan yang pot. Nah,
gitu ya teman-teman. Jadi kita lubangi, nah kita lubangin ya teman-teman. Jadi jangan terlalu besar juga, yang penting dia bisa keluar air aja gitu. Jadi jangan terlalu besar gitu. Oke ya, kita lubangin kelilingan supaya airnya keluar, tidak sampai tumpah. Oke gitu, sudah jadi. Nah ini hasilnya teman-teman. Jadi di sini buat naruh umpannya. Jadi umpan ikannya kita taruh sini supaya ikannya tidak loncat. Kita kasih kawat. Nah ini adalah net pot untuk si kangkungnya teman-teman. Jadi si kangkung nanti dia tumbuh lewat sini. Nah rohulnya ini dia kita kena air ya. Nah kalau bisa sih penggantian air dari si budik damper ini seminggu sekali teman-teman. Karena biasanya sisa-sisa pakan itu dia mengendap di bawah, akhirnya menjadi airnya keruh teman-teman. Ketika keruh, nah itu bikin si ikan jadi kurang sehat. Jadi sebaiknya sih kalau bisa seminggu sekali teman-teman ya. Yang penting kelihatan udah kotor, itu segera dikuras, diganti airnya. Tapi jangan diganti semuanya kalau bisa, sisakan sedikit supaya dia bagus ya. Oke, ini hasilnya teman-teman sangat mudah dan bisa dipraktekkan di rumah. Semoga bermanfaat. Itu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.